Tapi di dalam Alkitab kalau Anda belajar, itu ada 2 perayaan ulang tahun yang ditulis secara jelas di Alkitab. Ya, jadi ulang tahun itu ternyata ada di Alkitab. Jadi kalau kita merayakan ulang tahun, tidak ada salahnya. Alkitab tidak pernah melarang kita merayakan ulang tahun. Tetapi yang patut menjadi catatan adalah 2 peristiwa perayaan ulang tahun di Alkitab. Yang pertama, ulang tahun siapa? Ulang tahunnya Fir'aun. Ya, kita bicara perjanjian lama dulu. Ulang tahunnya Fir'aun ditulis dalam Kejadian 40 ayat yang ke-20. Di sana ditulis bahwa Fir'aun mengadakan perjamuan besar untuk merayakan ulang tahunnya. Tapi Anda tahu apa yang terjadi pada hari ulang tahunnya? Yang terjadi adalah kepala juru roti raja dipenggal kepalanya. Itu ulang tahun Fir'aun. Bukan dipenggal, digantung. Acara ulang tahun yang kedua yang dicatat di dalam Alkitab kali ini di Perjanjian Baru, yaitu tadi sudah disebutkan ulang tahunnya Herodes. Dicatat, ditulis di situ. Markus 6 ayat 21 kalau Anda suka ayat seperti saya. Saya kalau orang cuma ngomong cuap-cuap nggak ada ayatnya, saya kurang percaya. Tapi kalau ada ayatnya, baru itu sah dan afdol. Ya, Markus 6 ayat 21 nanti Anda baca di rumah. Di sana jelas dikatakan Herodes merayakan ulang tahunnya. Apa yang terjadi pada hari ulang tahun Herodes? Kepala Yohanes Pembaptis dipenggal. Jadi 2 peristiwa ulang tahun di Alkitab, dua-duanya buruk. Yang satu digantung, yang satu dipenggal kepalanya. Inilah contoh perayaan ulang tahun yang tidak benar dan tidak seharusnya terjadi dalam kehidupan orang percaya. Mari kita bandingkan dengan peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Kalau tadi ulang tahunnya Fir'aun, dia kepengin semua orang, semua pemuka yang dia undang itu fokus pada dirinya sendiri. Fokus pada kekayaan dan kemuliaan Fir'aun. Demikian juga dengan Herodes. Dia tahu permintaan dari anaknya ini nggak benar untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Tapi karena gengsi, kembali lagi perayaan ulang tahun Herodes itu menarik semua perhatian kepada dirinya sendiri. Sehingga dia tidak bisa mengubah keputusannya untuk mengabulkan apapun permintaan daripada anaknya. Bedakan dengan kelahiran Yesus. Apa yang membedakan antara kelahiran Yesus dengan perayaan ulang tahun Fir'aun dan juga Herodes? Kelahiran Yesus tidak menarik perhatian dunia sama sekali. Tidak menarik perhatian pada diri Yesus sendiri. Dia datang secara diam-diam di tempat yang sangat hina, di tempat yang sangat kotor, yang tidak mungkin terpikirkan oleh manusia yang normal. Anda sebagai orang tua tidak mungkin terpikir untuk melahirkan bayi Anda di kandang binatang yang kotor dan bau. Tapi Yesus karena tujuannya untuk lahir ke dunia ini bukan untuk menarik perhatian pada dirinya. Dia rela turun dari kemuliaan yang maha tinggi ke tempat yang paling rendah, paling hina di muka bumi ini. Supaya kita yang hina ini bisa dimuliakan di hadapan Tuhan dan diterima di hadapan Bapa di surga. Karena itu saya mau katakan kepada Anda orang percaya, waspada saat Anda merayakan ulang tahun. Memang Alkitab tidak pernah melarang acara perayaan ulang tahun. Tetapi biar perayaan ulang tahun Anda bukanlah ajang untuk menonjolkan ego.
Seringkali kan kita merasa, oh hari ini ulang tahunku, semua orang harus nurut sama aku. Semua orang harus ikut permintaanku. Oh, itu Anda menonjolkan ego. Katanya mau seperti Yesus. Kalau mau seperti Yesus, ulang tahunnya dilupakan orang, jangan tersinggung. Haleluya. Saya nggak tahu kenapa harus mulai dengan pesan seperti ini, saudara ya, di hari Natal yang begitu indah. Ulang tahun kita harus menjadi momen yang memuliakan Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Memuliakan Tuhan artinya di hari ulang tahun kita merenungkan kebaikan Tuhan. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Bukan justru menonjolkan keegoisan kita. Suka-suka gue dong. Ini kan hari ulang tahun gue. Itu Anda belum dewasa. Saya nggak bilang itu Anda masuk neraka. Bukan itu. Enggak. Saya paling nggak suka ngomong orang masuk neraka. Tapi itu Anda belum dewasa. Itu saja. Karena orang yang dewasa pasti tidak menarik perhatian pada dirinya sendiri. Melainkan perhatian yang dia peroleh, dia akan alihkan kepada yang layak menerima segala kemuliaan. Namanya Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Karena itu patut berbangga kita punya seorang juru selamat yang datang ke dalam dunia dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Puji Tuhan. Mari sekarang kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah dipersiapkan. Dan saya harus berusaha untuk cepat. Karena nanti sebentar lagi Anda masih akan diberikan kesaksian pujian dari paduan suara Mount Hermon yang terkenal di jagat semesta. Nanti Anda lihat kenapa alasannya. Loh, saya nggak nyindir loh ini benar-benar serius ini. Luar biasa, mereka sudah berbulan-bulan latihan. Puji Tuhan. Biar semuanya boleh memuliakan Tuhan. Amin. Baik, kita akan melihat karunia yang tidak terkatakan. Klik. Satu ayat kita baca sama-sama. 2, 3. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ditulis di dalam Injil Matius 2 ayat yang ke-11. Jadi jelas di sini bahwa orang Majus tidak datang ke kandang, tetapi orang Majus datang ke sebuah rumah. Artinya usianya Yesus bukan lagi baru lahir orang Majus datang, bukan. Ini Yesus sudah mendekati usia 2 tahun. Baru orang Majus datang. Jadi kalau Anda mendapatkan gambar, ya di kandang domba itu ada gembala dan ada orang Majus, sudah jelas yang bikin gambar itu tidak baca Alkitab dengan benar. Karena orang Majus tidak datang ke kandang, tetapi ke dalam rumah. Memang rumahnya rumah yang sederhana. Mungkin apa yang dilihat oleh orang Majus tidak sesuai dengan harapan mereka. Tetapi yang harus kita belajar dari orang Majus adalah mereka tetap mempersembahkan yang terbaik. Sekalipun rumah itu mungkin sangat atau terlalu sederhana bagi para penasehat raja. Karena itulah orang-orang Majus, orang-orang bijak yang dipakai oleh raja-raja mendapatkan masukan, mendapatkan informasi, mendapatkan input untuk bagaimana bisa memerintah dengan baik. Dan peristiwa yang ditulis dalam Matius 2 ayat 11, itulah yang mendasari kenapa seringkali di peristiwa Natal atau di momen Natal kita bertukar kado, kita saling memberikan hadiah satu sama lain. Karena kalau Anda belajar budaya Alkitab, tidak ada seorang pun
yang bisa menghadap raja dan bertemu dengan raja tanpa membawa persembahan. Tidak mungkin. Tidak peduli seberapa miskinnya Anda, tidak peduli seberapa kayanya raja yang Anda temui, Anda tetap harus membawa persembahan. Kalau Anda tidak membawa persembahan dan nekat untuk datang kepada raja, itu dipandang sebagai suatu kehinaan. Hal yang tidak sepatutnya terjadi ketika Anda menghadap seorang pemuka atau seorang raja dengan tangan yang kosong. Karena itu pemberian hadiah merupakan bagian yang sangat penting dari budaya Yahudi. Dengan kata lain, bahwa tanpa hadiah tidak ada akses. Dan ini ditulis di beberapa ayat di dalam Alkitab. Amsal 17 ayat yang ke-8. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Sekalipun ini dipandang dari sisi negatif, tetap ini juga berarti yang positif. Kalau Anda suka memberi, pasti Anda mendapat perkenanan lebih daripada yang menerima. Benar nggak? Makanya suap itu merajalela. Bukan hanya di bumi Indonesia, tapi di seluruh dunia. Amsal 17 ayat 23, orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Dan yang berikutnya Amsal 18 ayat yang ke-16. Ini ayat yang luar biasa. Hadiah memberi keluasan. Dalam bahasa Inggris dikatakan hadiah memberi akses kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar, raja-raja, pemimpin-pemimpin. Ini memang hukumnya. Amsal 19 ayat 6 memberikan kunci. Kalau Anda kepengen punya banyak teman, jangan jadi orang yang pelit. Karena di sana dikatakan banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Jadi kalau hidup Anda kurang sahabat, kurang banyak teman, bisa jadi salah satunya mungkin memang Anda rese, ya kan? Yang kedua bisa jadi Anda pelit, sudah rese, pelit lagi. Kasian banget. Terus merasa kok hidupku sepi banget ya, nggak ada orang yang mau dekat dengan aku. Coba Anda mulai memberi. Suka traktir orang. Nggak usah traktir yang mahal-mahal, nggak perlu. Saya nggak perlu Anda traktir kopi Starbucks, nggak perlu. Saya dengan kopi saset aja saya bahagia sekali kalau Anda belikan saya. Dan saya tidak perlu keluar uang sendiri. Saya akan sangat berkenan kepada Anda. Bukan saya minta, udah malam, nggak perlu minum kopi lagi. Sebentar lagi tidur, saudara. Imamat 5 ayat 6, 7, dan 11. Jelas di sana. Tidak peduli Anda mau kaya, mau menghadap Tuhan, Anda harus membawa lembu. Anda harus membawa kambing domba sebagai binatang persembahan. Itu yang agak mahal. Mungkin Anda tidak punya banyak uang, ekonomi terbatas. Tidak apa-apa, tetap Anda harus mempersembahkan burung ketika menghadap Tuhan. Oh, aku nggak punya uang untuk membeli burung. Nggak apa-apa, bawa yang ada di rumah, tepung. Karena Anda pasti perlu makan, perlu masak. Dan untuk masak perlu tepung. Bawa tepung, itu yang ditulis dalam Imamat 5. Jadi setiap orang, tidak peduli tingkat ekonominya, ketika menghadap pemimpin, menghadap Tuhan, menghadap raja, dia harus membawa persembahan. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua, peristiwa Natal di Bethlehem mengubah semua itu. Di perjanjian lama fokusnya adalah manusia harus memberi kepada Tuhan. Memang di perjanjian baru kita dinasehati,
untuk jadi orang yang suka memberi, orang yang bermurah hati. Tetapi nanti Anda akan lihat, ada satu perbedaan karena peristiwa yang terjadi di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Fokusnya bukan lagi manusia membawa persembahan kepada Tuhan, tetapi Tuhanlah yang terlebih dahulu memberi kepada kita, supaya dengan pemberian Tuhan kita bisa memberi kepada sesama kita. Haleluya, tepuk tangan bagi Yesus. Saya akan buktikan dengan 2 ayat. Klik. Ini semua tertulis di Alkitab. Jadi karena Bethlehem terjadi perubahan. Anda perhatikan nanti ya. Klik sebelah kiri, Anda akan melihat. Wah, nggak muncul ya. Tidak muncul. Padahal ini luar biasa. Justru inilah kunci khotbah saya. Sudah muncul ya. Mazmur 68 ayat 19 dan 20. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Di sini sekali lagi penekanannya, Mazmur ini di Perjanjian Lama, penekanannya adalah Tuhan menerima persembahan. Benar ya? Sekarang kita maju ke Perjanjian Baru. Efesus 4 ayat 7 dan 8. Ini ayat mengutip Mazmur 68. Tapi sudah terjadi perubahan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata nas. Nas di mana? Mazmur 68 tadi. Tatkala Ia naik ke tempat tinggi, Ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Loh, Rasul Paulus salah kutip kali ya. Nanti Anda cek Alkitab Anda. Sama nggak bunyinya dengan yang di depan? Rasul Paulus mengutip Mazmur 68. Tapi ada satu kata yang berubah total. Di Perjanjian Lama, Tuhan menerima persembahan. Di Perjanjian Baru, Tuhan memberikan persembahan. Fokusnya sudah berbeda. Bedanya di mana? Apa yang mengubah sejarah ini? Yang mengubah adalah peristiwa di Bethlehem yang diikuti oleh peristiwa di Bukit Golgota. Sekarang fokusnya bukan lagi kita berusaha untuk mendekat kepada Tuhan dengan berbagai persembahan kita, tetapi fokus Perjanjian Baru adalah Tuhanlah yang memberikan kepada kita, Tuhan yang menarik kita supaya kita bisa mendekat kepada Dia. Haleluya. Kalau Anda mengerti kebenaran ini, Anda pasti bersuka cita. Oh, sekarang tekanannya, pressure-nya bukan lagi pada manusia, tetapi semuanya dimulai dari Tuhan. Tuhan yang berinisiatif. Anda bisa berbuat baik karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu berbuat baik kepada Anda. Amin. Karena deposito yang sudah banyak akan kebaikan Tuhan, maka Anda bisa dari kelimpahan itu, Anda mulai berbuat baik kepada orang lain. Karena itu Anda tidak bisa paksa orang untuk menjadi baik. Anda hanya bisa mendoakan supaya dia mengalami kebaikan Tuhan terlebih dahulu. Baru dia bisa baik. Bagaimana seseorang bisa jadi baik kalau tidak pernah terjamah oleh kebaikan Tuhan? Dia memberi dari defisitnya. Tidak mungkin. Apakah Anda bisa memberi dari defisit? Tidak bisa. Anda harus memberi dari status surplus. Anda terima dulu dari Tuhan, baru Anda bisa memberi. Jadi di Perjanjian Lama,
Allah Yehova menerima persembahan. Di perjanjian baru, Allah Yehova memberikan persembahan. Klik. Di perjanjian lama, umatlah yang datang dengan membawa persembahan dan berharap persembahannya diterima oleh Tuhan. Tapi di perjanjian baru, Allah lah yang mengaruniakan berbagai persembahan kepada umat manusia melalui anaknya, Yesus Kristus. Kenapa tiba-tiba Tuhan memutuskan untuk mengambil alih semua kewajiban di perjanjian lama? Karena pemberian manusia tidak akan pernah cukup baik atau memenuhi standar daripada kekudusan Tuhan. Makanya Anda dan saya perlu seorang penebus. Kita perlu Yesus. Anda mau masuk surga, tidak bisa tanpa Yesus. Haleluya. Semua ini dimulai di Bethlehem. Perjanjian lama digenapi oleh Yesus di perjanjian baru. Betapa luar biasanya Yesus yang kita sembah. Klik. Yesus menggenapi perjanjian lama di perjanjian baru. Kalau Anda membaca dalam, ini hanya beberapa ayat sebagai contoh ilustrasi saja. Yesaya 37 ayat 13 dikatakan, kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Yang membuka kubur supaya Yesus bisa keluar dan bangkit dari kematian adalah Yesus sendiri. Tentu dengan kuasa Allah Bapa, tapi kita menyembah Allah Tritunggal dengan kuasa Roh Kudusnya. Yesuslah yang membuka kubur di perjanjian baru. Ayub 9 ayat yang ke-8, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Siapa yang berjalan di atas gelombang laut di perjanjian baru? Yesus. Dan Petrus berjalan di atas gelombang laut hanya dengan iman yang kecil. Kita seringkali menghina para murid. Tuh, ditegur kan sama Yesus. Hai kamu orang yang kurang percaya. Oh, dengan iman yang kurang percaya saja, Petrus berjalan di atas air. Bayangkan. Bagaimana dengan iman yang besar? Jadi memang ayat Alkitab itu bisa dilihat dari sisi negatif, tapi juga bisa dilihat dari sisi yang positif. Tidak perlu iman yang besar untuk mengalami mujizat yang mustahil bagi manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesaya 35 ayat 4-6, inilah berbagai mujizat yang dilakukan oleh Yesus, ditulis di perjanjian lama, dilakukan oleh Yesus di perjanjian baru, menguatkan yang tawar hati, mencelikkan mata yang buta, membuka telinga yang tuli, membuat orang lumpuh melompat, dan bersorak-sorai mulut yang bisu. Klik. Jadi menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan, itu merupakan hal yang sangat penting. Tetapi perjanjian lama bukan hanya soal itu. Memang kita harus menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan. Tetapi perjanjian baru juga tentang Tuhan yang suka memberi kepada kita. Bahkan tadi saya sudah katakan, di dalam perjanjian baru kita disadarkan bahwa kita bisa melakukan segala perbuatan baik yang kita lakukan karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi jangan pernah bangga, aku ini orang baik loh. Anda bisa baik karena Tuhan.
Bukan karena Anda sendiri orang baik, karena kita terlahir jahat. Kita terlahir dengan hati yang kotor. Kita bisa baik karena Tuhan sudah memberikan hati yang baru, hati yang lunak. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Sudah terbalik ini, saudara. Jadi di perjanjian lama, fokusnya manusia dulu nih. Manusia yang harus berinisiatif. Mau ketemu Tuhan, kita yang harus berinisiatif. Di perjanjian baru, karena peristiwa Bethlehem, sudah beda. Kita datang karena Tuhanlah yang menarik kita untuk mendekat kepada Dia. Makanya tidak ada yang perlu disombongkan dalam hidup ini. Semakin kita rendah hati, semakin Tuhan bisa bekerja melalui kita dan di dalam kita. Haleluya. Dan dari semua hadiah yang baik dari Tuhan, hadiah terbesar yang Dia berikan, yang kita peringati hari ini melalui kelahiran Yesus, adalah Roh Kudus. Roh Kudus merupakan hadiah terbesar dari Tuhan bagi kita orang percaya. Klik. Mari kita lihat peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Lukas 11 ayat 13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dan melalui Roh Kudus, Yesus memberi dirinya secara penuh kepada kita dan tinggal di dalam kita. Yohanes 4 ayat 10, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Berbicara bahwa Yesus melalui kuasa Roh Kudusnya sanggup memulihkan kehidupan kita yang hancur. Dia sanggup untuk melepaskan kita dari segala keterikatan. Dan Dialah yang memberikan pengharapan di dalam kita. Kisah Rasul 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Inilah hadiah terbesar dari Roh Kudus dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Kisah Rasul 8 ayat yang ke-20, dikatakan Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Artinya apa? Hanya Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk melewati masa sukar di dalam kehidupan ini. Bukan uang, bukan teman. Kita semua butuh uang. Kalau Anda tidak butuh uang, bisa kasih ke saya, tidak masalah. Atau bisa setor ke gereja, akan dipakai dengan sebijak-bijaknya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi semua orang butuh uang. Semua orang butuh teman. Tapi bukan uang dan bukan teman yang melepaskan Anda dari masa kesukaran dalam hidup Anda, melainkan Yesus melalui kuasa Roh Kudusnya. Haleluya. Tepuk tangan dulu bagi Yesus. Kisah Rasul 10 ayat 45. Semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Roh Kudus adalah roh yang tidak terbatas. Kita terbatas, tapi Dia bisa menembus keluar dari tanah Israel. Dia bisa membawa berita Injil ke seluruh penjuru dunia, karena Dia tidak terbatas. Kisah Rasul 11 ayat 17, jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah Dia? Kita ada saat ini. Kita bisa melakukan semua hal yang kita lakukan
Karena Roh Kudus. Karena hadiah terbesar dari Tuhan. Karena peristiwa di Bethlehem 2000 tahun yang lalu, kita memperoleh hadiah yang terbesar dari Tuhan untuk menguatkan kita, memimpin dan menuntun kita sampai pada destiny dan penggenapan janji Tuhan bagi setiap kita. Karena itu, klik. Mari kita baca sama-sama ayat ini, 2-3. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. 2 Korintus 9 ayat yang ke-15. Haleluya. Klik. Merry Christmas. Puji Tuhan.